menjelaskan seputar elektronik, televisi, LCD, LED, plasma, dan lain sebagainya. Dan pada video kali ini saya ada sebuah TV LED Polytron 32 inci. TV-nya menyala, suara normal, tetapi untuk gambarnya seperti yang bisa kita lihat di sini kadang dia ada double ya, double berhenti sejenak ya. Nah, kita lihat dari logonya ini. Tuh. Double, gambar orangnya jadi dua gitu, berlapis ya. Nah, tuh gambarnya double, seperti ada garis-garis juga di sini. Tuh gambarnya kadang tertinggal ya, kayak slow motion, tapi bukan, ini hanya double bergaris. Nah, double bergaris ya. Oke, seperti berhenti ya, ada gambar yang berhenti sebagian. Nah, ini dia. Oke, untuk mengetahui kerusakannya mari kita bongkar dulu, siapa tahu masih bisa terselesaikan. Lanjut. Untuk model TV-nya yaitu Polytron PLD 32V 710. Tipe V ini biasanya sudah digital ya. Berarti ini sudah bisa digital tanpa set top box lagi. Dan ini sudah saya buka untuk casing ininya. Nah, ini dia. Untuk panelnya, Tikonnya menggunakan panel AWO ya, AWO model ini. Dan untuk mainboardnya sendiri seperti ini. Oh, mainboardnya ini, itu power supply-nya. Dan kendalanya masih sama, gambarnya double bergaris, berperiodik ya, jadi kadang bagus kadang double. Untuk kerusakan seperti ini saya mungkin akan tertuju ke bagian Tikon ini, karena ini kerusakan layar ya. Dan perlu diingat di sini bukan juga kerusakan pada Tikon ini. Biasanya Tikon ini kondisinya normal, tegangannya normal, karena ada jalur yang error di bagian layar panel kacanya, maka akan timbul masalah seperti ini. Oke, akan saya coba ukur-ukur dulu untuk tegangannya ya. Oke, di sini ada beberapa IC. Sedikit saya jelaskan di sini, yaitu untuk IC yang ini DC to DC, yang mana IC ini menghasilkan tegangan 15 volt, biasanya FDD, PGH dan PGL. Tetapi kalau di panel AWO ini PGH di sini sekitar 29 volt ya. Dan di sini untuk PGL-nya tertulis VSS di sini. Nah, minus 8,9, sekitar minus 9 volt. Untuk AFDD-nya di sini sekitar 15 volt biasanya. Oh, bukan di sini ya. Nah, ini di kapasitor yang ini sekitar 15 volt. Dan dari IC DC to DC ini biasanya untuk model AWO akan diumpankan ke sini ke IC level shifter. Nah, ini level shifter ya, yang mana untuk IC level shifter ini input untuk PGH-nya di kapasitor ini. Ya, ini di sini 29 volt yang dari IC DC to DC yang ini diinput ke IC ini. Dan untuk PGL-nya di sini biasanya, nah di sini PGL-nya inputnya di kapasitor yang ini menuju ke IC ini. Dan dari IC ini diolah, maka akan keluar di sini tegangan LC1, LC2. Kalau di panel LG biasanya PGHO, PGHE ya. Nah, di sini ada resistor yang nilainya kosong di bodinya, yang mana ini out dari IC level shifter. Dia akan berperiodik tegangannya, yaitu antara minus 9 dan PGH 29 volt bergantian ya, di dua resistor ini. Nah, ini dan ini resistornya, dia akan bergantian antara 29 dan 9 volt, berperiodik ya. Ini berganti-gantian. Ini biasanya kalau di panel LG disebut PGHO dan PGHE ya, kalau tidak salah. Tapi kalau di panel AWO ini dia disebutnya
LC1, LC2. Nah, dari out resistor IC ini melalui resistor dia akan dimasukkan ke panel ke sini. Nah, ini ada keterangannya LC2. Ini tegangannya akan sama 9 volt min dan 29 volt plus bergantian. LC1, LC2, LC1 nya dan LC2 nya yang ini kanan kiri ya. Di sini pun ada nanti untuk LC1, LC2. Dan untuk mensesiati gambar seperti itu nanti akan saya coba melepas dulu ya. Saya akan mencoba melepas dua buah resistor ini. Resistor out dari IC level shifter yang ini nih, ini atau ini, satu dulu atau dua dulu, nanti akan saya lepas. Oke, lanjut. Ini untuk resistor yang out dari IC level shifter yang ini LC1 kalau tidak salah. Ini sudah saya lepas ya, satu buah dulu. Ini belum saya lepas, yang di bodinya ada tulisan kosong ini air jumper saja. Dan ini R-nya sudah saya lepas. Nah, ini kecil banget R-nya. Nanti akan saya coba di outnya ini, yang ini nih. Yang ini nanti akan saya jumper ke sini ya, ke PGH langsung. Jadi istilahnya saya akan patenkan tegangan LC1-nya menjadi PGH di sini. Nanti akan saya jumper pakai kabel kecil ya. Oke, di sini saya sudah menjumper memakai kabel halus ini ya. Dari bekas kaki resistor yang di bawah di sini. Saya jumper ke tegangan 29 volt PGH di sini. Nanti akan saya coba apakah dengan metode ini berhasil mensiasati agar TV ini bisa normal kembali layarnya, biarpun ini hanya mensiasati ya. Namanya mensiasati, kadang bisa bertahan lama dan kadang juga tidak bisa bertahan lama. Oke, ini hanya untuk memperpanjang usia panel. Oke, mari kita coba setelah saya modifikasi untuk jalurnya seperti ini. Oke, lanjut kita nyalakan. Oke, ini sudah saya nyalakan dan saya intip. Ternyata di sini masih ya, kendalanya masih belum ada perubahan, masih double berhenti sejenak. Tuh, belum ada perubahan. Oke, masih seperti itu, gambarnya ada yang tertinggal. Lanjut kita coba cara lain. Oke, di sini saya melanjutkan dan mencoba metode kedua, yaitu saya pasang kembali resistor LC2 di sini ya, yang R0 ohm. Ini saya pasang kembali dan saya lepas resistor di sebelahnya, yaitu resistor LC1. Nah, yang dimana outnya ini saya coba jumper ke PGL ya, atau PSS di sini di tegangan minus. Nah, ini PGL tulisannya, mana PGL ini terhubung ke kapasitor ini. Nah, metode kedua ini, resistor yang ini saya pasang kembali dan resistor LC1 ini saya lepas, dan di bekas kaki resistor saya jumper ke PGL, yang mana untuk LC1 ini akan terhubung ke sini ya. Nah, ke sini LC1 ini di sini. Jadi di sini dipatenkan menjadi PGL, tidak bergantian lagi, dan LC2 masih seperti awal, masih asli ya. Kita tidak memotong di sini, tetapi dengan metode melepas resistor ini aja sama saja ya. Nah, kita sambung ke PGL. Oke, kita coba sekarang setelah saya rubah jalur ini. Kita coba nyalakan lagi, kita intip nanti hasilnya. Oke, untuk logo Polytronnya sudah keluar. Kita lihat di sini untuk hasilnya, apakah masih double dan diam sesaat.
berperiodik. Oke, sepertinya sudah normal ya. Ini sepertinya sudah normal. Gambarnya tidak double lagi atau tidak diam sesaat. Sepertinya metode yang saya gunakan ini sudah berhasil. Oke, normal ya. Tinggal nanti kita tes dulu beberapa jam ke depan. Alhamdulillah sudah normal sob. Dengan metode seperti ini, mungkin bisa diperjelas, saya zoom dulu ya. Nah, seperti ini. Saya melepas resistor LC1, dan untuk out resistor kaki sebelahnya saya jumper ke PGL. Seperti itu ya. Kalau tadi yang pertama saya lepas resistor SL2 yang sebelah sini, tidak berhasil. Oke, tinggal saya tes dan saya rapihkan dulu. Ini sudah normal gambarnya. Oke, mudah-mudahan sedikit tutorial ini bisa bermanfaat ya, memperpanjang usia panel. Untuk daya tahannya saya tidak bisa memastikan berapa bulan ke depan ya. Mungkin untuk tutorial kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akan lanjut rapihkan dulu TV-nya dan tes-tes dulu. Semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, Nadin Elektronika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.